Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Saika Ariba, NIM 1905 111385. Saya berasal dari kelas Koperasi 4 dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari MP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan profesi guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan problematika pengembangan profesi guru. Sebelum saya mulai videonya, saya meminta bantuan untuk like, comment, and subscribe. Tantangan dan problematika pengembangan profesi guru. Sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidik nasional yang telah diamankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Oleh karena itu, guru dituntut agar terus mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk mampu bersaing baik dari forum regional maupun nasional dan internasional. Baiklah, saya akan masuk ke dalam pengertian problematika dan tantangan. Istilah problematika atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematics, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Tantangan profesionalisme guru ke depannya adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN. Problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari dalam diri guru tersebut atau problem internal, sedangkan yang berasal dari luar disebut problem eksternal. Baiklah, mari kita jelaskan tentang problem internal. Problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesionalis yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti pengusaha, bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh problematika internal seorang guru. 1. Menguasai bahan atau materi. Menguasai materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajaran atau materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyimpanan bahan ajaran harus cermat, baik, dan sistematis. Rancangan atau persiapan bahan ajar atau materi pelajar berfungsi sebagai pemberi arahan pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi dapat terarah dan efektif. Yang kedua yaitu mencintai profesi keguruan.
bertolak dari kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru dan adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik. Persoalan profesi guru di sekolah terus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menuntut untuk dipecahkan, karena masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah pekerjaan sambilan. Yang ketiga yaitu keterampilan mengajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. Di antaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut merupakan Depdikbud meliputi 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program belajar mengajar, 3. Mengelola kelas, 4. Penggunaan media atau sumber, 5. Mengelola interaksi belajar mengajar, 6. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan mengajar, 7. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan, 8. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, 9. Memahami prinsip-prinsip, 10. Menafsirkan hasil penelitian pendidik guru untuk keperluan pengajar. Yang keempat yaitu menilai hasil belajar siswa. Evaluasi diadakan bukan untuk hanya ingin mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrumen penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan. Problem eksternal. Problem eksternal adalah problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajar juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. A. Karakteristik kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. Yang B. Karakteristik sekolah yang dimaksud misalnya disiplin sekolah. Contoh, seperti perpustakaan yang ada di sekolah, memberikan perasaan nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Hal-hal yang mempengaruhi semangat kerja, antara lain yaitu volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan, suasana kerja yang menggairahkan atau iklim, pemahaman, sikap, dan pengertian di kalangan pekerja, sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan, penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berpartisipasi. Baiklah, setelah kita memahami tentang problematika seorang guru, marilah kita masuk ke tantangan guru sebagai tenaga profesional. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat abad 21 tersebut dapat dibedakan menjadi tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Baiklah, kita masuk ke tantangan internal. Yang pertama yaitu penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat mulai adanya gejala menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, menurunnya rasa kebersamaan, lunturnya rasa hormat dengan orang tua, sering terjadi bentuk fisik antara peserta didik, dan mulai adanya indikasi tidak saling menghormati antar sesama teman, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan dan pemersatuan sebagai bangsa.
Yang kedua yaitu pengembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam bidang pendidikan adalah pembangunan nilai demokrasi, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan juga kewajiban yang sama bagi masyarakat untuk membangun pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu fenomena rendahnya mutu pendidikan. Baiklah, kita masuk ke tantangan eksternal. Yang pertama ada era globalisasi. Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi adalah mempunyai dimensi domestik dan global, yaitu kehidupan dalam dunia yang terbuka dan seolah tanpa batas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dengan situasi kehidupan demikian, akan melahirkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, termasuk para guru dan profesional. Kehidupan global yang terbuka, seakan-akan dunia seperti sebuah kampung dengan ciri perdagangan bebas. Kompetensi dan kerjasama yang saling menguntungkan, memerlukan manusia yang bermutu dan dapat bersaing dengan sehat. Selanjutnya yaitu ada dunia pendidikan Indonesia menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga kepada sektor pendidikan sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kognitif. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.